Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulianita Putri, mahasiswi Universitas Trisakti Bekasi dengan program studi Pendidikan Ekonomi Reguler semester 2 pagi. Guna memenuhi tugas proyek UTS mata kuliah Ekonomi Koperasi dan UMKM, di sini saya akan mempresentasikan materi dengan judul Teori Koperasi dalam Ekonomi Mikro dan Sistem Pasar. Dengan dosen pengampu BK Putri, SPD, MPDE. Table of contents yang akan kita bahas ada 2 bab, yaitu pertama koperasi dalam ekonomi mikro. Yang cakupannya akan kita bahas mengenai teori perilaku produsen dan pasar, kemudian sasaran perusahaan koperasi. Bab keduanya kita akan membahas mengenai koperasi dalam sistem pasar, dan cakupannya ada kelemahan dan kekuatan, koperasi dalam rantai tata niaga, sasaran integrasi vertikal, lalu sikap terhadap kebijakan harga koperasi. Langsung masuk ke pembahasan pertama, teori perilaku produsen dan pasar. Jadi, teori perilaku produsen yaitu suatu teori yang menjelaskan tentang bagaimana tingkah laku perilaku produsen dalam menghasilkan produk yang mencapai efisiensi dalam kegiatan produksinya. Nah, kegiatan produksi meliputi form changing activity atau kegiatan mengubah bentuk suatu barang, transportation, kegiatan memindahkan barang, storage, menyimpan barang, merchandising, penjualan, dan personal service, yaitu kegiatan yang dilakukan seseorang untuk orang lain mengakui keberadaannya. Nah, jenis produk produsen itu ada produk total, produk fisik rata-rata, dan produk fisik marginal. Langsung ke materi selanjutnya, yaitu analisis teori produsen. Ada produksi jangka panjang dan produksi jangka pendek. Nah, kalau produksi jangka panjang ini, suatu proses ini memiliki input yang tetap dalam menentukan berapa banyak jumlah input variable yang harus digunakan untuk kegiatan produksi. Sedangkan produksi jangka panjang, suatu proses produksi yang tidak bisa diukur dengan waktu tertentu, misalnya 5 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Nah, langsung ke bab keduanya, yaitu sasaran perusahaan koperasi. Nah, koperasi dalam teori ekonomi mikro terdapat perbedaan sasaran perusahaan. Dalam pandangan ekonomi mikro, setiap perusahaan termasuk koperasi dipandang sebagai badan usaha yang berusaha mencari laba yang maksimal. Jadi orientasinya bukan laba non-profit, tetapi cenderung ke service oriented maksimalisasi pelayanan. Berbeda dengan perusahaan individual yang memaksimalkan laba. Langsung ke materi selanjutnya mengenai kelemahan dan kekuatan koperasi dalam sistem pasar. Kekuatan koperasi yang pertama itu ada economic of scale, adanya pembelian barang yang banyak. Yang kedua, bargaining position di pasar, yaitu kekuatan dalam penawaran produk. Yang ketiga, kemampuan dalam menghadapi ketidakpastian. Kemudian kelemahannya itu prinsip keanggotaan bersifat terbuka dan sukarela. Ini akan melemahkan permodalan dalam jangka panjang. Kemudian prinsip kontrol secara demokratis, prinsip pembagian sisa hasil usaha berdasarkan jasa anggota. Nah, hal yang dapat dilakukan oleh koperasi untuk memperkecil tingkat kelemahan yaitu salah satunya koperasi dapat membatasi jumlah anggota asal pembatasannya tidak artificial, artinya pembatasan yang tidak dibuat-buat. Nah, koperasi dalam rantai tata niaga yang kita bahas. Nah, pada dasarnya ada 3 pelaku sistem ekonomi pasar, yaitu produsen, konsumen, dan perantara pedagang. Konsumen dapat bekerjasama dengan mendirikan koperasi konsumen, dengan itu langsung bersaing dengan pengecer lainnya. Para pengecer dapat mendirikan koperasi yang kegiatannya berupa membeli dari pedagang besar atau bahkan kontrak langsung dengan produsen. Maka dengan cara itu, sangat mungkin bahwa koperasi di setiap tingkat rantai tata niaga akan bersaing satu dengan yang lain. Kemudian sasaran integrasi vertikal melalui koperasi. Integrasi vertikal menurut R.A. Supriyono tahun 1985 yaitu salah satu strategi alternatif dalam masyarakat memperluas lingkup kegiatannya dengan melaksanakan integrasi ke belakang, hulu, backward, atau ke depan, hilir, forward. Integrasi ke belakang bertujuan untuk membantu kelancaran atas kemanfaatan sumber-sumber bahan mentah, dan dengan demikian dapat meminimumkan risiko kekurangan bahan mentah serta menjamin biaya bahan yang rendah. Nah, manfaat integrasi vertikal salah satunya penghematan atau penekanan biaya dalam produksi, lalu penghematan atau penekanan biaya dalam penjualan, pembelian,
dan biaya transaksi untuk transaksi-transaksi pasar. Untuk integrasi vertikal di Indonesia, menurut Ima Suwandi tahun 1985 ada 3. Yang pertama bentuk federasi, bentuk pemusatan, dan bentuk campuran. Yang terakhir yang materi yang akan kita bahas mengenai sikap terhadap kebijakan harga koperasi. Nah, sikap terhadap kebijakan harga koperasi yaitu dalam koperasi harga yang ditetapkan harus dibedakan antara harga untuk anggota dengan harga untuk non-anggota. Hal inilah yang akan membedakan kebijakan harga di koperasi dengan perusahaan non-koperasi. Karena sudah seharusnya koperasi menetapkan harga jual kepada anggota yang lebih rendah dibandingkan dengan harga kepada non-anggota. Dengan cara ini, di samping anggota tingkat bawah atau tingkat primer kayak petani, peternak, pengrajin, mereka akan mendapat lebih banyak keuntungan, sehingga diperlukan untuk kebijakan mengenai harga koperasi ini lebih besar pada anggota koperasi tersebut. Sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.